Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Finatul Jannah, NIM 2169010828, Prodi Ilmu Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan membahas tentang dampak TIK dalam dunia pendidikan. Adapun pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu pertama, pengertian TIK. Kedua, aspek yang mencangkup teknologi informasi dan komunikasi. 3. Tujuan mempelajari TIK. 4. Dampak positif dan negatif TIK dalam dunia pendidikan. Pertama, pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, dan menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk mengambil keputusan. Teknologi komunikasi merupakan perluasan dari ilmu komunikasi dengan basis teknologi seperti wireless, internet, fasimil, komputer, dan sebagainya. Pembahasan kedua yaitu aspek teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan. Aspek TIK dalam dunia pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi yaitu meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, memanipulasi, dan pengolahan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Kemudian, secara khusus, tujuan yang mempelajari teknologi informasi dan komunikasi yaitu pertama, menyadarkan akan potensi sebagai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berubah, sehingga termotivasi untuk mengevaluasi, mempelajari teknologi ini sebagai dasar untuk belajar sepanjang hayat. 2. Memotivasi kemampuan kita agar lebih beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan TIK sehingga bisa melaksanakan dan menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari secara mandiri dan lebih percaya diri. 3. Mengembangkan kompetensi kita dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung kegiatan belajar, bekerja, dan berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. 4. Mengembangkan kemampuan belajar berbasis TIK sehingga proses pembelajaran dapat lebih optimal, menarik, dan mendorong kita lebih terampil dalam berkomunikasi, terampil mengorganisasi informasi, dan terbiasa bekerja sama. 5. Mengembangkan kemampuan belajar mandiri, berinisiatif, inovatif, kreatif, dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran, bekerja, dan pemecahan masalah sehari-hari. Adapun dampak positif dalam TIK dalam dunia pendidikan yaitu pertama, informasi yang dibutuhkan untuk menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam mengakses tujuan pendidikan. 2. Inovasi dalam belajar tumbuh di hadapan learning. Inovasi yang lebih memudahkan proses pendidikan. Kemajuan TIK juga akan memungkinkan pengembangan teleference atau kelas virtual atau kelas yang berbasis yang tidak memerlukan pendidik atau peserta didik dalam satu ruangan. 4. Sistem administrasi pada lembaga pendidikan akan lebih mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK. 5. Munculnya media massa khususnya media elektronik sebagai sumber pengetahuan dan pendidikan pusat. Sedangkan dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan yaitu kemajuan TIK akan semakin memudahkan pelanggaran hak kekayaan intelektual atau HKI karena akses mudah datang sehingga menyebabkan orang plagiat atau akan melakukan kecurangan. 2. Meskipun sistem administrasi suatu lembaga mendidikan seperti sistem tanpa celah, tetapi jika ada kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Salah satu dampak negatif televisi melatih anak untuk berpikir pendek dan bertahan berkonsentrasi dalam waktu yang singkat atau jangka pendek.
3. Tes program kerahasiaan semakin terancam terhadap kecerdasan seperti tes Raven, differential uji bakat, dan diakses melalui compact disc. Implikasi atau masalah tes psikologis yang akan mudah bocor, dan pengembangan tes psikologis harus berpacu dengan tingkat kecerobohan melalui internet. 4. Penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak pidana. Kita tahu bahwa kemajuan di bidang pendidikan juga mencetak generasi e-book tinggi berpengetahuan tetapi moral yang rendah. Misalnya, dengan menggunakan ilmu komputer yang tinggi, maka orang akan untuk cepat menerobos sistem perbankan dan lain-lainnya. 5. Tidak membuat TIK sebagai media atau sarana hanya dalam belajar. Misalnya, kita hanya mendownload tapi masih bisa membeli buku cetak, atau kita hanya mengunjungi perpustakaan digital tapi juga masih mengunjungi perpustakaan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.